Hai gengs, back with my Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin bawakan genre reading, temanya adalah segala hal yang kamu perlu tahu tentang dia. Yes, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Well, aku baru bikin video lagi setelah 1 minggu aku nggak upload video. Dan iya, aku udah sampai Jakarta, udah di Jakarta lagi. Duh, bacain komenan kalian tuh, Kak, kapan nih upload video baru? Ya, lama banget nih liburannya, gitu. Terus bacain TikTok, Kak, kok nggak upload VT, kok nggak ada, apa sih, nggak ada video-video yang FYP gitu. Aku liburan lama tuh yang resah netizen ya, karena kalian tuh resah karena galau ya, kayak ada updatean video terbaru dari aku. Maaf banget ya buat kalian yang nungguin aku. Dan yaudah, I'm back to work again, balik ke rutinitas. Resah juga sih, banyak klien yang udah nungguin gitu, udah transfer tapi aku belum bisa kasih schedule reading. Ya, apa aku nggak bingung liburannya, apa nggak jadi kepikiran tuh ya sama kerjaan. Nah, oke, itu aja. Karena kita mau cek energi seseorang, aku bakalan kasih waktu ya buat kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah. Ini tuh aku sebenarnya lagi update zodiak, tapi aku lagi ngecharge handphoneku dulu karena handphoneku lowbat. Jadi sementara aku ngecharge, aku bikin video buat YouTube. Kalau udah di Jakarta tuh aku bener-bener hektik, juggling this and that, kerjaan ini itu udah bener-bener wah, banyak banget deh kerjaannya. Oke, kita bikin video aja. Kita mulai ya. Yang kamu perlu tahu tentang dia adalah, aku nggak tahu nih orang ini siapa, tapi yang jelas ada sih, orang ini perasaannya ke kamu, cuma dia ngerasa kalian ada jarak saat ini. Aku nggak ngerti nih bapernya gimana. Kalau misalnya kalian masih PDKT, dia lagi baper sama kamu, udah baper sama kamu. Tapi kalau misalnya kalian mantan atau in relationship ya berarti dia masih ada perasaan ke kamu. Ada seseorang yang di sini tuh masih menganggap kamu tuh sebagai rumahnya, tapi kenapa ada jarak nih? Ya, ada sesuatu yang kayak dia nggak bisa terbuka sama kamu. Ada sesuatu yang dia keep ya. Entah kenapa dia menutupi itu, tapi kayak ya dia berpikirnya bukan berarti dia bohong, tapi ya nggak usah kamu tahu lah. Nah, apa tuh ya kira-kira? Ini bukan berarti dia menutupi sesuatu, bisa aja dia ada masalah, tapi dia nggak mau cerita sama kamu ya. Sikapnya nih agak-agak dingin. Kalau sikapnya agak-agak dingin berarti memang dia lagi ada masalah saat ini. Kalau dia menjauh sama kamu, berarti dia lagi pengen fight buat goals hidupnya. Tapi kalau kalian lagi dekat, ya berarti dia pengen berjuang untuk hubungan kalian. Ada seseorang di sini yang lagi cari pencerahan akhir-akhir ini. Kayak dilanda kebingungan, makanya nggak banyak bicara. Nggak mau bicara juga karena takut nambah masalah. Ya. Aku ngerasanya dia ini bukan ada masalah sama kamu sih. Kayak ada sesuatu aja yang dia lagi fokusin, dia harus fokus ke situ, dan mungkin itu juga masalah buat dia. Orang ini tuh lagi cari pencerahan sering banget di malam hari gitu loh. Kayak bener-bener pikirannya terbuka dan kayak apa ya, kayak agak-agak sedikit overthinking sih aku liatnya. Ada nih, kalau dia feminin, dia kayak masih pengen dekat sama kamu, belum bisa melepaskan kamu, dan masih ada rasa kepo sama kamu ya. Kalau dia feminin, walaupun ngerasa agak berjauhan sama kamu saat ini. Energinya tuh lagi gak enak, lagi sering marah, emosional, gampang marah, baper, temperamen, lagi sering overthinking, keras kepala banget, terus gak mau dengerin orang lain. Ada juga yang kayak mati rasa. Anything of the negative things deh kayaknya.
Jadi kayak apapun hal-hal negatif tuh dia lagi ngerasain saat ini. Kalau kalian berjauhan, ada seseorang yang kangen sebenarnya. Tapi dia nggak mau bilang kalau dia tuh kangen. Kenapa ya tiba-tiba aku ngerasa kayak kangen banget deh bikin video, kangen banget ngobrol sama kalian. Aduh, kok tiba-tiba jadi melo ya. Aneh banget ya, tiba-tiba kayak ngerasa aku jadi kangen. Kemarin kemana aja gitu ya. Aku tuh sebenarnya pengen bikin video ya kayak biasa, cuma namanya liburan, jadi seharian capek banget, seharian ngebolang kesana kemari beberapa tujuan, terus ada ketemu klien juga di Bali, terus kayak seharian main ke pantai, happy banget, enjoy. Akhirnya capek banget, ya udah nggak ada waktu buat bikin video gitu ya. Randomnya lagi reading tiba-tiba cerita, ya udah skip aja kalau nggak mau denger ya. Ini aku cerita supaya kalian tahu sih, buat kalian yang emang sayang sama aku, kangen sama aku dan nunggu video aku aja ya. Nah, kita balik lagi ke temanya ya, segala hal yang kamu perlu tahu tentang dia. Kalau dia menjauh sama kamu, kalau dia ada masalah sama kamu, bisa aja dia dekat sama seseorang, bisa aja di sini ada yang lagi dalam cinta segitiga. Jadi kayak dia terpaksa menjauh dari kamu karena seseorang. Ada seseorang yang nggak suka kalau dia dekat sama kamu. Ada seseorang yang nggak suka kalau dia tuh dekat-dekat sama kamu, kalau dia masih dekat sama kamu. Bisa jadi itu pasangannya atau seseorang yang nggak pengen gitu loh kamu dekat sama dia gitu. Itu kalau cinta segitiga ya. Karena aku ngerasa ada seseorang yang bikin dia tuh nggak bisa dekat sama kamu, jadi dia kayak terpaksa untuk menjauh padahal dia masih kepo sama kamu. Nah, itu ada yang kayak gitu. Nah, kalau dia cinta segitiga, dia masih terbayang-bayang ke kamu nih ya. Dan apa ya, tuh kan aku bilang dia tuh energinya kayak lagi marah-marah terus ya, kayak lagi emosi, marah-marah, ngerasa sakit hati, ngerasa semua orang tuh nyebelin buat dia. Kayak dia udah melakukan yang terbaik, tapi orang-orang tuh masih aja kayak kurang terima, kurang kayak nggak bisa menghargai dia lah. Jadi orang ini nih kayak, kita sambil cek energinya ya, orang ini kayak lagi banyak hal yang bikin dia kesel gitu. Dan saat ini dia merasa kamu sama dia tuh kayak beda visi misi, beda mindset, beda pemikiran, beda pola pikir. Ada perbedaan kamu sama dia. Dan dia berharap ada seseorang yang gak berharap apa-apa, dalam artian kalau kamu menyalahkan dia A, B, C, dan Z, dia berharap ya sabar aja lah, mau kamu ngomong apa tentang dia, mau kamu berpikir negatif tentang dia, mau kamu bilang apa, dia merasa kayak udah, dia sabar aja lah sampai nanti kamu maafin dia atau apa. Kalau dia maskulin, ada dia rasa kesel sedikit sama kamu. Apalagi kalau kamu marah-marah terus ke dia, nyalahin dia, ngejudge dia. Ada rasa kesel. Ibaratnya namanya manusia itu kan punya hati. Mau dia salah atau enggak ya pasti ada lah rasa marah, kesel, gak terima atau apa ya. Orang ini tuh mau bilang kayak, aku tuh udah terbuka loh sama kamu, tapi aku jadi lama-lama malas sendiri gitu. Ada jarak sama kamu, ada rasa pengen bertemu, tapi ada rasa males juga. Akhirnya orang ini nih kayak kasih batasan kamu, ya nggak? Kasih batasan, buktinya apa? Contoh, dia nggak mau komunikasi sama kamu, dia cuek sama kamu, dia ngeblok kamu. Pokoknya terlihat dari komunikasi kalian yang stuck aja, kayak nggak ada pergerakan. Saat ini juga banyak dari mereka lagi sibuk-sibuknya sama pekerjaan, lagi multitasking, ini itu dia kerjakan, banyak hal yang dia kerjakan dalam waktu bersamaan.
banyak nih mereka nih kayak lagi apa ya, berusaha baik-baik aja padahal nggak baik-baik aja. Energinya lagi memanipulasi keadaannya dia. Dia sih sebenarnya yang mau komunikasi, cuma karena sibuk itu jadi dia nggak kepikiran lagi buat komunikasi sama kamu. Tuh kan ada kartunya lagi sibuk menata apa ya? lagi sibuk menata karirnya. Apalagi kalau dia tuh orangnya ini ya, money oriented atau career minded banget, pasti dia mikirnya tuh ke material things terus. Apalah cinta-cintaan gitu. Karena mereka ini banyak yang ngerasa karirnya tuh lagi naik-naiknya, karirnya tuh lagi bagus-bagusnya, atau karirnya tuh lagi apa ya, lagi ada perkembangan lah gitu. Dan banyak dari mereka yang juga lagi fokus dan ingin mengembangkan karirnya ya, jadi mereka fokusnya ke situ sih, nggak terlalu fokus hal-hal lain. Ada nih seseorang yang mau move on tapi masih terbayang-bayang tentang kamu. Mau move on tapi dia kayak bimbang, ini seharusnya menjauh atau nanti aja sih move onnya gitu. Karena ada rasa kangen sebenarnya orang ini. Ada rasa nggak ingin melepaskan, masih ingin memiliki, tapi juga sambil move on, sambil menjauh ya. Perasaannya campur aduk ya dia kayaknya sama kamu. Ini nih ya, yang kebaca ini energinya kayak kamu sama dia mungkin ada masalah, terus ada jarak. Kalau yang lagi PDKT sih atau lagi deket-deketnya kayaknya nggak ada deh saat ini. Yang menyimak kebanyakan nih yang lagi ada masalah ya. Ada seseorang yang lagi bahagia, lagi happy, lagi dekat sama seseorang. Kalau kamu lagi deket sama dia ya berarti dia happy-nya sama kamu ya. Tapi kalau lagi menjauh ya berarti dia happy-nya lagi sama seseorang nih. Lagi happy, lagi ngerasa kayak perasaannya terbalas, saling merespon gitu maksudnya. Ada seseorang yang lagi menunggu. Kalau dia masih terbayang tentang kamu, orang ini nih kayak lagi menunggu komunikasi. Tapi dia nggak mau sih duluan yang komunikasi. Dia mungkin lebih ke nunggu kamu aja yang cari dia. Aku ngerasa kamu sama dia tiba-tiba ada yang ngejauh nih, ada masalah. Bisa kamu salah satunya atau keduanya sama-sama emosi akhirnya menjauh. Sama-sama keras kepala sih aku lihatnya. Kalau menjauh, semakin menjauh, orang ini lagi membuka peluang untuk orang baru datang ke dalam hidupnya ya, pengen new relationship atau new person. Dia lebih ke realistis aku lihatnya, apalagi kalau dia maskulin, realistis untuk membuka jalan untuk orang baru gitu. Kalau udah nggak bisa dipertahankan masa lalunya, kalau udah nggak bisa diperjuangkan masa lalunya. Namun meskipun dia masih kepo dari jauh tentang kamu. Yang masih kepo ini kalau dia ngerasa ada rasa sakit hati, dia ada rasa sakit hati tapi masih kepoin kamu. Nah lo ya, mixed feeling nih, ada yang udah menutup diri tapi masih kepo, gimana ya? Ya, segala hal yang kamu perlu tahu tentang dia. Sampai lecek tuh kartu aku tuh bawa kartu-kartu ini kan ya, deck ini ke Bali, dan aku tuh udah over baggage, bagasi aku tuh udah 20 kilo lebih, bayangin. Dan aku tuh kayak mikir aduh gimana nih ya kan. Terus akhirnya apa, aku tenteng semua kartu aku ya, aku hand carry gitu ya, aku nggak taruh bagasi. Tahu apa, kartu aku tuh 3 kiloan ternyata. Kan di ini kan ditimbang, ternyata tuh 3 kiloan. Tadinya over baggage, aku hand carry, aku tenteng kartu aku sekitar 3 kilo itu, akhirnya nggak over baggage.
Bayangin, demi kartu ini, demi konten, tetap konten buat kalian. 3 kilo aku tenteng. Walaupun aku semingguan gak bikin video ya. Ya gitu deh guys, namanya budak konten ya kan. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu cerita random dari aku. Nah, segala hal, kalau kalian ya cinta segitiga, orang ini tuh sebenarnya udah stuck di kamu, ngerasa cocoknya sama kamu, nggak bisa melepaskan keduanya malah. Walaupun dia ngerasa punya banyak pilihan, tapi dia harus memutuskan sesuatu. Makanya kalau kamu menjauh sama dia, kalian cinta segitiga, kenapa menjauh? Karena dia merasa harus ambil keputusan, ya. Ini ada yang kayak cintanya sebentar ya. Cintanya sebentar tuh maksudnya kayak pertemuannya sebentar, tapi udah baper. Komunikasinya sebentar, tapi udah deket banget. Atau hubungannya sebentar, tapi cepat kandasnya. Ada hubungan-hubungan yang sebentar. Hubungan-hubungan yang sesaat gitu maksudnya. Tapi ada yang baper. Nah ini nih sebenarnya dia ngerasa kayak stuck di kamu juga. Makin kesini makin kerasa cinta segitiganya nih. Gimana nih? Third party ya. Ada seseorang yang menjauhnya tuh cepat banget, sad banget karena merasa ini berbahaya nih kalau diteruskan. Ini berbahaya kalau dilanjutkan. Nah tuh ya, kenapa nih? Ada seseorang nih. Kebanyakan cinta segitiganya nih ada sosok feminin 2 orang di sini, maskulinnya 1. Ayo, gimana tuh? Kalau cinta segitiga, kayaknya dia lagi fokus ke pekerjaan aja. Kayak, aduh udah dia pusing nih mikirin cinta-cintaan gitu. Ada keinginan memperbaiki. Tapi aku nggak tahu nih memperbaiki hubungan sama kamu supaya balikan atau memperbaiki hubungan sama kamu untuk sekedar kamu maafin dia aja gitu, ngerti kan? Ibaratnya memperbaiki asal kalian nggak bermusuhan, tetap temenan gitu kan, nggak mau jadi musuh, tapi belum tentu balikan. Karena aku ngeliatnya kalian tuh masih banyak yang berharap untuk balikan sama dia. Susah nih, aku ngerasa energinya kalau dia maskulin kayak apa ya, kayak kesempatannya kecil kalau dia kembali ke kamu ya, apalagi kalau dia udah menemukan cinta baru tuh kan. Di sini ada heart with a K, kayak aku ngerasanya orang ini tuh lagi mencoba membuka hati, welcoming love tuh kan ya, kayak lagi menyambut cinta-cinta baru mungkin ya. Kayak orang ini lagi mencari seseorang gitu loh, mencari seseorang tambatan hati, meeting the one ya. Ibaratnya gini, beberapa kali seseorang jatuh kan orang juga pengen kan bertemu orang yang tepat gitu kan. Masa patah hati mulu, masa sedih-sedih mulu. Nah tuh kan ada open your heart, dia lagi membuka hati nih ya, membuka hati posisinya. Kalau makin menjauh sama kamu ya itu dia membuka hati buat orang lain atau orang yang baru. Coba kamu cari tahu deh update-nya tentang dia ya. Kalau dia lagi PDKT ya memang berarti kalau kamu sama dia PDKT memang fasenya saat ini dia lagi membuka hati ya. Tapi nggak menutup kemungkinan dia memang lagi ini ya, masih ingat memori masa lalu. Tentang masa lalu tuh lagi di pikirannya terus menerus. Kalau kamu masa lalunya ya berarti dia lagi mikirin tentang kamu. Cie ya, coba kita lihat lagi. Karena memang yang ketarik energi masa lalu kan, aku bilang dari awal di sini. Apa sih kalau kalian masih mau tahu tentang masa lalu kalian? Ya mungkin kalian cari pencerahannya di tarot ya. Gimana lagi? Nanya sendiri kayak nggak mungkin kan? Gengsi dong, ya nggak? Oke, segala hal yang kamu perlu tahu tentang dia.
Dia tuh masih suka kepoin kamu kalau malam. Apa nih, stalking sosial media kali ya. Ini yang hubungannya udah gak baik, dia masih suka stalking kamu kalau malam hari. Ngapain ya stalking aja? Hubungin dong, ya nggak? Kalau punya nyali gitu kan. Tuh kan, a new start is coming. Kan, dari awal tuh aku ngerasa energinya orang ini tuh kayak lagi pengen something new. Kan, yang tadi kan, lagi membuka hati buat orang baru, a new start. Ya aku ngerasanya dari mereka memang lagi deket sama orang baru juga. Yang tadi kan aku bilang orang ini tuh tipenya realistis. Kalau dia nggak bisa bertahan sama seseorang, kalau dia nggak bisa mempertahankan, ya udah dilepaskan aja. Dan akhirnya dia mencoba membuka hati. Energinya tuh lagi dominan ya. Ibaratnya dia yang mau ngatur sesuatu, dia yang pegang kendali, dia yang punya power, dia nggak mau diatur sama orang. Ya ibaratnya mungkin anggaplah dia nggak mau dengerin kamu, dia nggak mikirin kamu, dia nggak peduli. Ya dia ngerasa aku yang harus mengatur semuanya, mengendalikan semuanya sendiri, mengatur hidup dia, mengendalikan diri dia sendiri, mengendalikan hidup dia sendiri. Dan dia nggak mau dengerin siapapun saat ini. Fokusnya ke aku gitu dia. Orang ini energinya lagi ini mencoba mendekati seseorang, approach seseorang. Masih ada sih rasa marah sama kamu nih. Ini energinya mix loh. Ada tentang kamu sedikit, ada tentang dia dengan orang baru sedikit. Ya nggak apa-apa kalau kamu mau tahu dia sama orang baru ya. Tapi ya jangan terlalu diambil hati ya. Maksudnya jangan sakit-sakit hati lah ya. Walaupun sakit hati kalian, tapi maksudnya jangan terlalu dibaperin banget, dengerin aja tentang dia sama orang baru ini. Ya ampun, aku tuh gak mau banget ya kalian sakit hati ya kayaknya. Kasian gitu loh maksud aku mah. A time for healing toh, dia mau healing kan, makanya aku bilang dia kayak mau move on. Sambil move on, sambil cari orang baru. Sambil move on, sambil membuka hati. Gitu. Ada rasa kangen sedikit sih sebenarnya ke kamu. Kak, kenapa sedikit? Nggak tahu ya. Coba tanya sendiri. Ada yang ngerasa dia tuh lagi pengen fokus ke dirinya, ingin memperbaiki diri, ingin mempercantik diri, merawat diri. Kalau orang energinya lagi membuka hati, membuka diri kan kayak gitu ya. Kayak lagi pengen cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Biar peluang deket sama orang baru tuh lebih banyak. Tuh, orang ini tuh kayak lagi males buat ngurusin sesuatu. Dalam artian lebih banyak diam, gak mau banyak action. Lebih kayak memantau, memperhatikan aja. Dia kan banyak overthinkingnya nih. Jadi dia tuh kalau malam memilih untuk menenangkan diri aja. Banyak termenung, banyak ngelamun. Tapi dia kayak apa ya? Kayak sepi-sepi aja dalam artian gini. Kalau kamu ngerasa kok kenapa dia nggak update sosial media, nggak upload, nggak update apapun, nggak posting apapun di sosial media. Itu dia lagi mencoba menenangkan diri. Ya. Anggaplah dia nggak baik-baik aja. Nah itu dia, makanya dia mencoba untuk tenang. Kalau kamu ngerasa dia happy, nggak juga sebenarnya. Mencoba untuk menenangkan diri aja. Dia tahu sih, beberapa orang kayak mencoba mendekat ke dia, cari perhatian, tapi dia agak-agak males juga. Ibaratnya gini, dia mau respon orang yang dia ingin respon aja. Gitu. Kalau dia ngerasa dia nggak suka sama orang itu bukan tipenya dia, atau dia malas, dia nggak akan merespon. Ya. Ya memang lagi energinya lagi negatif, nggak enak, makanya juga dia nggak peka-peka banget sama sekitarnya, sama siapapun yang mencoba mendekat ke dia. Juga dia agak-agak malas. Ya.
Tuh kan, keluar lagi energi masa lalunya. Dia suka ingat kenangan tentang kamu, lihat-lihat foto kamu, ingat kalau kalian pernah pergi kemana. Mungkin dia lihat-lihat fotonya di galeri, mungkin lihat stalking sosial media kamu, atau masih ada foto-foto kamu di galeri handphonenya. Looking at your photos, tuh kan, missing you, tuh keluar kan missing you. Udah aku bilang dia tuh kangen sebenarnya sama kamu, nostalgia. Ya. Nah, aku tadi bilang dia lagi fokus ke dirinya, tuh fokus on self. Aku bilang dia move on, tuh time to heal, ya kan? Pengen fokus ke dirinya, tuh self appreciation. Yang tadi aku bilang dia lagi merawat diri, mempercantik, enggak ingin apa sih, dia lebih ganteng gitu ya. Tuh kan ada self appreciation. Ya. Kalau yang tadi dia lagi sama orang baru, dia tuh lagi chasing someone, lagi mengejar seseorang mungkin. Nah, ketiga kartu terakhir ini benar-benar kayak conclusion ya dari semuanya yang aku bilang. Ada energi masa lalu, ada energi orang baru. Energi masa lalu, energi orang baru, ya kan? Ini benar-benar kesimpulannya banget. Kartu ini mewakili dia energinya ke orang baru. Kartu ini mewakili dia energinya ke orang masa lalu. Kartu ini mewakili dia lagi fokus ke dirinya sendiri. Jadi semua yang aku ceritain ini kesimpulannya di 3 kartu ini, ya kan? Simpelnya kayak gitu. Ya. Benar kan? Ya enggak? Kalian nyimak dari awal tadi. Ya. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjutin tema berikutnya ya. Ini zodiaknya dia, ada zodiak Gemini, Capricorn, Libra, Taurus, Scorpio, Leo, Aquarius, Sagittarius, dan Aries. Inisial hurufnya dia ada huruf C, U, Y, J, O, D, E, T, H, N, K, dan V ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga mengobati rasa kangen kalian sama video-video aku. Bye, don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.